dia nggak ngangkat telepon. Ntar saya telepon, pasti kalau saya telepon ngangkat bener kan? Kalau Ahli saya password. Selamat malam Indonesia, salam gotong royong. Ketemu lagi di podcast channel Rembug Beres. Kita sekarang ada di Karinda Cafe and Resto di Metro Permata, Karangtengah ya kita ya. Karangtengah Ciledug ya. Ciledug. Ini berarti apa emaknya Ciledug ini kita bertemu nih. Bersama saya ini dengan Mak Eva sama Om Rudi. Di sini kita berbicara tentang peran sosialnya Mak Eva ya. Mak Eva ini adalah pemilik ya, portal berita Aneka Fakta. Nah, Mak Eva, saya udah dengar banyak nama Mak Eva ini karena terkenal dengan emak, karena ibu-ibu, peran ibu-ibu. Jadi saya mau nanya, emang cita-citanya jadi wartawan? Enggak, sebenarnya saya nggak punya cita-cita jadi wartawan. Cuma saya hobi membaca. Jadi hobi saya itu membaca, nulis gitu ya. Jadi senang aja gitu nulis dulu lagi zaman sekolah. Oke. Nulis. Itu 5 tahun yang lalu masih sekolah. Berapa puluh tahun yang lalu berapa ya. puluh tahun yang lalu. Ya katanya masih ngumpul ya sama teman-teman SMA ya. Alhamdulillah saya masih ngumpul sama teman-teman SMP yang udah 36 tahun. Salam dulu sama tahun teman-teman ya. Selamat malam kawan-kawan. Jadi nggak ini ya, nggak bercita-cita jadi wartawan? Nggak ada cita-cita saya jadi wartawan. Nggak ada. Kecebur atau gimana? Sebenarnya ya kejebur lah ya. Sebenarnya sih nggak ada cita-cita jadi wartawan. Cuma setiap baca koran dulu itu kan ada di bawahnya itu ada inisial ya. Ini apa sih ini apa sih gitu kan. Kita kan pengen tahu ya. Saya suka nanya ini apa sih gitu kan. Akhirnya saya ketemu sama orang itu nama penulisnya. Oh jadi kalau kita nulis ini ada nama kita di situ. Iya. Nah dari situlah aku mulai tertarik lah ya. Karena secara bukan sih nyombongin diri. Kalau untuk pengetahuan umum saya di atas rata-rata biasanya. Karena apalagi tentang gizi anak gitu ya. Saya kebetulan dulu lagi anak-anak masih bayi itu saya aktif di PKK, di Posyandu gitu. Karena cuman sebenarnya sih nyemplung itu cuman kepengen tahu gitu loh. Oh jadi aktif dulu di Posyandu, baru pengen nulis-nulis. Sering gitu loh baca-baca gitu. Jadi sebenarnya saya sih lebih sering baca tentang pengetahuan tentang anak waktu itu tuh ya, tentang gizi anak, tentang ibu hamil, tentang apa gitu-gitu. Oh jadi naluri keibuannya sudah ada menjadi gitu. Ini ya, menjadi modal gitunya ya. Terus apa sih berat badan ideal, anak kekurangan gizi atau apa. Saya tuh udah baca-baca gitu loh. Jadi kalau ada gambar apa kecil terus kalau ke supermarket gitu kan ada sales tuh SPD. Suruh ngisi bu angket gini-gini gitu ya. Saya iseng suka isi gitu loh. Karena kan lama-lama mereka hubungin kan. Nah hubungin terus dapat simple, dapat apa gitu. Sebenarnya ya memang nggak ada niat jadi wartawan, cuman kok lama-lama ya satu karena jadi tertarik gitu loh. Jadi pas ada kegiatan jurnalis, gue ikut gitu. Oke. Gitu. Jadi media apa yang pertama kali? Pertama kali aku ikut di koran Detik. Oh Detik. Koran Detik ya. Itulah yang banyak ngajarin aku apa-apa semuanya banyaknya dari situlah gitu ya, dari cara kita bergaul yang semua notaben orang Batak ya kan, cuma saya doang yang ada beberapa yang galaknya dari sana. Kalau galak tegas sih memang saya dari dulu memang udah tegas gitu ya, udah galak gitu kan, karena bapak saya kan Madura. Ada turunan kesananya lah ya gitu ya. Tapi jadi Madura nggak ada takutnya sebenarnya. Nah itu dia. Bukan galak, nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya, seruntulan ya kalau kata orang. Iya. Seruntulan lah ya gitu kemana-mana. Jadi saya selama saya merasa benar ya saya nggak takut gitu, siapapun saya libas, tapi di batas koridor-koridor gitu. Tapi kalau saya salah saya takut gitu. Iya. Ya, saya sebenarnya sih cuman arahnya ke sana aja, yaitu banyak belajarnya dari media detik itu, wartawan
pertama kali jadi wartawan, pertama kali saya diizinkan menulis gitu-gitu, ya di Detik gitu. Oke. Sekarang sudah memiliki portal berita Aneka Fakta. Betul. Sudah berapa lama? Insya Allah nih besok 27 November kita udah 4 tahun ya. 4 tahun menemani pemirsa, 4 tahun menjadi membuka mata dunia ceritanya ya kan, dari orang yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Mungkin di berita ini nggak ada nih, di berita portal berita lain berita ini nggak ada, tapi di Aneka Fakta ada kan gitu ya kan. Ya terima kasih. Makanya namanya Aneka Fakta ya. Makanya Aneka Aneka Fakta Fakta. karena beraneka macam-macam ada faktanya. Saya ada di suka sini. dengan kata membuka mata. Mata dunia. Membuka mata dunia. Artinya gini, Aneka Fakta itu kan media berita yang non mainstream. Betul. Nah, kita bicara kalau berita sekarang itu awalnya itu kan media mainstream lah yang besar-besar gitu kan. Betul. Dan itu menurut saya beritanya kayaknya kalau lagi ini rame bisa seminggu sama gitu kan. Nah, ini kan Aneka Fakta kan macam-macam nih, membuka mata gitu kan. Nah, artinya gini, ada kekurangan dari media mainstream yang diambil oleh media seperti Aneka Fakta, membuka mata itu. Sebenarnya yang dibuka mata itu yang menarik itu kan, saya kenal dengan mendengar nama Aneka Fakta itu masalah-masalah yang kemanusiaan ya. Iya, kebanyakan berita-berita kita memang saya lebih mengedepankan rilis itu ya dari sebenarnya sih dari 5 matra itu ya, karena mereka kan kadang-kadang kerja mereka tidak ada yang lihat ya kan. Iya. Kerja mereka di laut, di udara Iya, ya. iya, iya, Itu kan jadi iya. 5 matra itu yang sebenarnya orang kan kayak polisi gitu kan. Taunya polisi kerjanya yang ada di Jakarta aja, yang ada di ibu kota, yang di kota-kota besar saja gitu kan. Dia tidak tahu polisi itu bekerja yang di gunung-gunung bagaimana, yang di laut, yang di pedalaman bagaimana gitu kan. Kadang-kadang kan nggak dibuka semua seperti itu gitu kan. Nah, itulah saya sebenarnya, makanya kenapa saya bermitra dengan mereka yang di gunung, karena saya cuma pengen juga loh mereka nih jerih payahnya nih dihargain gitu loh. Jangan cuma mandang yang di ibu kota aja enak-enak, sementara yang di sana kan kita nggak tahu loh mereka kesulitan sinyal. Apalagi nih mau menjelang pemilu gini nih ya. Saya malah udah ngomong, udah jauh-jauh hari saya udah ngomong sama Nah, itu ya membuka mata membuka apa mata tuh? dunia. Jadi saya udah berpikir apa yang mesti diberikan catatan? gini loh, mereka ini menuju ke TPS itu medannya itu sulit loh. Benar nggak? Apakah pemerintah udah memikirkan jalan ratusan kilo yang bergelombang, yang dia juga butuh waktu ya kan, yang nyebrang laut, yang nyebrang sungai, yang ada buayanya, yang kita nggak tahu ya kan. Semuanya kan ya memang sih keselamatan itu semua di tangan Tuhan, tapi kan harusnya pemerintah, dan memang tugas mereka ya, tapi kan memang pemerintah harus, maksudku harus memberikan, sebenarnya nih jauh-jauh hari ini nih lebih intens lah memberikan ekstra perhatian ke mereka-mereka yang berada di pedalaman-pedalaman itu. Itu kan juga aset kita loh ya, saudara-saudara kita juga gitu kan. Mereka juga kadang mungkin ninggalin keluarga kan, itu apa kalian udah bikin pas hujan, pas kan berapa TPS yang masih ini gitu kan. Orang kan juga gemanya kan di ibu kota aja gitu, begini. Saya sudah mikir begitu, saya suka ngobrol, apalagi sekarang kan Indonesia kepulauannya lebih, bukan cuma 27, 24 kan jadi 30 berapa kan gitu kan. Jadi lebih banyak, lebih besar provinsinya gitu kan. Itulah yang kadang-kadang saya suka udah ngomong, udah mikir ke sejauh itu. Makanya saya selalu ngomong sama komandan-komandan yang ada di pedalaman, dan kalau memang itu harus menjadi prioritas berita, biar tengah malam kirim aja, saya kan akses langsung ya, ke kalau kantor berita mainstream mah kagak ada yang lirik ya. Kalau tengah malam memang harus naik, harus tayang, saya tidur pun komandan kirim aja rilisnya, nanti saya tinggal tayangkan gitu, bilang gitu. Oh ya Mbak, makasih gitu kan. Jadi dari 5 matra yang tadi disebut oleh Emak itu TNI, darat, laut, udara, polisian. Oke. Yang paling enak kerjasamanya yang mana? Semuanya sih enak ya, coba ya, semua juga kan tergantung kitanya gitu kan. Ya ada plus minusnya lah gitu. Kadang
gini loh, kita bisa dihargain orang karena kita menghargai orang, itu aja. Ya, Oke. kita bisa dihargai. Menghargai apa? Dihargai orang karena kita menghargai orang. dia. Itu Pedoman apa saya. namanya filosofi bekerja di Iya, aneka fakta itu iya. ya. Oke, siap. Nah, kan gini, saya ada mau tanyakan gini. Saya kenal dengan Emak Eva ini dekat dengan kepolisian, dekat dengan lembaga pemasyarakatan. Betul. Jadi setahu saya tuh gini, saya pernah ke kantor polisi tuh ngobrol gitu kan, pas baru selesai sholat Jumat masih sepi gitu kan, saya iseng aja. Pak, ini lagi sepi, boleh dong saya nanya gitu kan. Itu kantor polisi itu kan yang datang itu kan ngelapor masalah-masalah, artinya kan kayak dari tong sampah Betul. gitu kan. Berarti kan aneka fakta ngurusin masalah orang tuh satu. Betul. Terus sekarang kemudian dekat dengan lembaga pemasyarakat. Mereka adalah pelaku kejahatan. Betul. Itu bukan lebih tong sampah yang udah paling bawah itu ya. Kok mau istilahnya menjalin kemitraan dengan dua lembaga yang istilahnya ngurusin permasalahan. Yang rumit ya. Ya. Jadi apa tuh kenapa kok pengalamannya apa tuh yang didapat? Gini, kalau menurut saya ya Bang, saya cuman kepengen saudara-saudara kita lah ya, yang mantan napi, yang saat ini napi, pada saat keluar itu janganlah dimusuhin atau jangan dianggap mereka itu sampah. Karena mereka itu sebenarnya di dalam lapas itu dibina, nggak ada yang dicuekin gitu. Maksudnya abang keahliannya apa? Misalnya abang punya keahlian barista, itu ya ada Bang, gitu ya? ada keahliannya. Jadi dipelajari dulu backgroundnya, Iya, mereka harus sharing tahu. skillnya. Ngobrol kan pasti adalah dalam seminggu 2 atau 3 kali mereka ada acara ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan itu juga tergantung pimpinannya ya. Pimpinan dari lapas itu ya. mau merangkul atau mau membina mereka secara kekeluargaan. Berarti nggak semua kalapas mempunyai pendekatan siapa yang jago skillnya apa saat ini kan mereka ada hak Kemenkumham ya kan. Itu kan HAM itu kan hak asasi manusia. Berarti mereka lebih mengedepankan sisi kemanusiaannya, Bang. Jadi, harusnya seperti ya, itu. Sekarang ini udah seperti itu, sudah mulai berinovasi seperti itu, sudah lama lah ya saya lihat ya. Jadi kayak hukuman jalan kodok gitu, kodok. Oh ya, hukuman loncat-loncat gitu, yang ada masuk. Dulu ada ya? Ada, dulu awalnya ada, berapa tahun yang lalu masih ada seperti itu. Sekarang nggak boleh mereka masuk ke dalam sel, ke dalam tahanan baru operan, begitu udah nggak boleh. Jadi tetap berdiri berjalan gitu kan. Terus kalau penaling yang belum dihapus tuh penaling ya, penampungan namanya. Jadi masa pengenalan lingkungan. Kalau kata kita ospek lah ya. Ospek. Ospek. Yang ospek itu dari baru-baru, warga atau oleh binaan, Bang. Jadi ada satu sel gitu. Isinya banyak untuk tampung mereka yang misalnya dari berapa polsek, dari berapa polres yang sama-sama datang kan baru. Warga binaan yang pengirimannya kan biasanya itu hari Senin Kamis ya kalau dari yang sudah selesai sidang. Lapas itu yang membina mereka. Iya. Oke. Nanti pengawasan mereka ya. Pengawasan mereka. Jadi ya kepolisian atau jaksa, hakim atau apa-apa ya selesai di pintu pengayoman itu. Setelah mereka masuk pengayoman diserahkan semua. Emang itu masalah. Jadi permasalahannya kadang-kadang gini, Bang. Ada mereka yang sudah harus putus sidang tuh. Dari sidang ini mereka sidang, terus kan ada surat keputusan kalau mereka sudah harus divonis sekian gitu kan. Nah, ini banyak yang tidak tahu atau keluarganya memang kurang pengetahuan dan memang juga kurang publikasi, sosialisasi juga kurang. Jadi sudah berbulan-bulan ini anak bahkan bertahun-tahun nggak pulang-pulang atau nggak putus-putus. Menurut ini nggak putus-putus gitu kan. Ternyata surat keputusan itu vonis namanya ya. Surat vonis dari pengadilan atau kejaksaan, eksekusi itu
tidak dia urus di pengadilan atau di kejaksaan. Disertakan ke Tidak Oh, gitu. disertakan ke lapas. Ya, itu banyak banget kejadian kayak itu. ya, hanya putusan saja. Dan sebenarnya peran wartawan yang non mainstream yang aksesnya lebih Ya, ini ya, kadang-kadang saya sering- lebih fleksibel ya. Ya, kita sering bantu orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka nanya nangis-nangis gini-gini. Dapat nomor telepon saya dari mana? Dari si A, misalnya dari si B gitu. Minta tolong. Bu, tolong Nah, anak tolong, saya. ya. Anak saya katanya kok nggak pulang-pulang katanya. Ya. Masih aja di ini tuh saya kan kebetulan kan ya itulah karena kita punya channel gitu kan. Saya tanya Bang, namanya siapa Bu? Binnya siapa? Itu paling gampang Bin ya, kalau nama kan sama, hampir semua Ya. orang namanya sama. Kalau Bin beda. Bin dan alias, biasanya kan aliasnya. Saya tanya gini, Mbak ini surat eksekusinya belum ada katanya. Loh, Padahal padahal itu udah hak udah mereka ya. udah lama lu Bang kan gitu saya bilang. Loh, pengacaranya nggak ngurus. Oh kadang kan nggak pakai pengacara. Oh, nggak pakai Bang. pengacara. Tidak semua pakai pengacara, walaupun disiapin ya yang katanya pos bankum atau segala macam. Itu nggak jarang orang pakai Bang, jarang. Nggak paham mungkin. Satu memang nggak paham, kedua mereka kan pasti rasa ketakutan tuh lebih tinggi, pasti kan Iya. pikirnya Iya. uang gitu kan. Kalau yang dihukum itu kepala keluarga, uang dari mana mereka? Iya. Berarti kan putus kan ya perekonomian. Ya, nggak? tahanan ekonominya berantakan sudah. Udah berantakan lah yang uang yang kerja. Ya pokoknya semua kan dari situ kan gitu, kecuali punya tabungan, punya warisannya Ya. banyak lain hal kan gitu. Anak orang kaya. Anak orang kaya ada pokoknya beda deh gitu kan. Ya, Itu ya, Bang. Jadi saya sih kepengennya ada sosialisasi yang lebih mendalam untuk hal-hal seperti ini. Atau tulislah gitu di pintu kejaksaan syarat abis nanti kalau sudah selesai vonis apa yang mesti Apa diurus. ya? Minimal bisa sendiri. Apa dibawa kemana alurnya tuh harus dipetakan gitu loh. Karena nggak semua orang itu melek pengetahuan gitu loh. Ya. Jadi kasihan tuh Kan yang gini, terjerumus mereka yang di dalam. Di perkantoran tuh ada istilahnya tuh ada Mading. konsep. Konsep. Jadi gini, pelayanan itu kalau sebuah kantor misalnya kayak kelurahan itu dulu minta dilayani Tuh. kelurahan. Nah sekarang ngejar gitu. Jadi kayak BPJS dia sebagai pelayan masyarakat dia yang ngejar. Nah karena ini prosesnya adalah mereka adalah pelaku kejahatan, nggak mau dilayani juga gitu ya. Artinya konsep pelayanan orang yang dihukum tidak dipikirkan lagi karena mereka pelaku kejahatan gitu ya. Ya kadang kalau berkata seperti itu saya pikir naif banget gitu ya kan, nggak ada manusia yang nggak lepas dari kesalahan kan begitu. Ya, walaupun bagai kecil atau besar Harus dilayani lah ya. dilayani karena kan dia sudah bersumpah Bang waktu dia jadi pegawai kan melayani siapapun dan ditempatkan dimanapun kan Ya, begitu. Betul. Jadi ya kalau dia bilang karena nggak ngelayani karena ini kayak saya pikir kok ini banget gitu nggak masuk akal lah ya. Gitu. Nah, pertanyaan lagi nih sebelum ke Om Rudi gitu kan. Kok bisa dengan dengan mudah ke kantor polisi, ke kantor tentara, Itu ke dia, kan kantor mana aja gitu ya. lapas, ya. Satu Rumusnya apa sih? rumusnya silaturahmi Bang. Jadi kita harus Iya, silaturahmi semua orang bilang gitu ya sih. Kita harus Saya menjaga chemistry. kenal sama Om Rudi nih silaturahmi, tapi kan saya harus punya cara. Itu caranya gimana? caranya kita harus sama-sama menjaga kepercayaan. Satu. Ya kan? Ya, satu. Kedua kenyamanan ya Bang. Jadi ada loh pejabat yang sama saya tuh sampai cerita semuanya curcol sampai ke masalah keluarga, masalah kerjaan. Iya, masalah ibunya sakit, yang begini, yang semua tuh cerita gitu ke saya. Terus kalau saya bilang, "Bang, ini begini Bang." Terus dia ngeledek gitu kan ada. Jadi saya menganggap mereka saudara, keluarga gitu kan. Saya jangan nyakitin dia juga nggak boleh nyakitin saya kan gitu. Saling menjaga. Jadi dipercaya, nyaman dan saling menjaga. Iya, saling menjaga gitu kan. Itu sulit tuh Bang. Yeah. Kayak misalkan orang namanya manusia ada egonya ya. Kadang-kadang kan suka kesinggung karena nggak diangkat teleponnya gitu. Kalau saya nggak diangkat ya udah mungkin sibuk gitu kan. Malah saya malah WA lu ngapain? enggak, saya malah nyari tahu ke apa ke anak buahnya, apa
ke atasannya gitu. Oh, gerila lagi nyari Iya, ini informasi. kenapa ya? Oh, jadi emak tuh harus kalau untuk bisa masuk ke tempat di mana itu benar-benar cari tahu ya. Iya, cari tahu. Jadi Naluri wartawan ya dari situ ya. iya. Jadi naluri wartawan sehingga ahli bangun sosial Iya, gitu, sosialisasi iya. ya. Membangun relasi Iya, gitu ya. Jadi nggak selalu saya tuh ngedepankan ego. Kalau kita ngedepanin ego berantakan, Bang, nggak punya temen kita. Oh gitu. Bisa-bisa kita Oh, passwordnya iya. jangan pakai ego. Jangan pakai ego. Jadi kalau nggak pakai ego kita satu bisa dipercaya, Bisa percaya, bikin nyaman. nyaman. Terus apa namanya tadi? Trust ya, percayaan tuh apa? mahal. Ya yang ketiga nanti kita nonton lagi. Nanti tiga tadi. Chemistry ya. Oh ya. Chemistry ya. Jadi kalau kita depan ego nih, Bang, bisa aja loh. Kita kan nggak tahu ya otaknya manusia ya. Kita pulang naik kendaraan terus kita ditabrak dari belakang, kan kita bisa dibikin cacat kan Ya. bisa ya kan Ya, karena ya. orang sakit hati kan Ya. gitu. Yang utama yaitu jaga lisan itu aja sih. Oh. Jaga lisan kita jangan sampai menyakiti hati orang kan gitu. Ya. Jadi kalau Bukan muji ya? bukan, kalau kita muji mah banyakan wah gini-gini. Nah, kalau saya bilang saya jarang muji, Bang, jarang muji kerjaan orang hebat gitu enggak. Enggak. Jadi kalau saya muji mereka malah kaget. Tumben nih Mbak, ada apa gitu. Oh, gitu. Ini kayak sekarang nih saya nih nggak pernah ke kelurahan, nggak pernah ke kecamatan. Saya berdiri di depan kelurahan, depan kecamatan. Pasti itu stafnya nyamperin saya. Ada apaan Mbak? Ada yang heboh apaan Mbak gitu. Padahal saya cuma berdiri nungguin Gojek kan gitu. Gua nungguin anak gue jemput, nggak ada apa-apa. Ah, bohong bener. Ya, gitu ya. kan. Jadi kalau saya ibu nunggu di depan kelurahan aja atau ibu nunggu di depan kantor polisi enggak, ibu mendingan nunggu depan Alfamart gitu. Ya. Jadi nggak ada yang lihat gitu kan. Ya. Kalau di depan polisi nggak saya yang nggak Rudia begitu. Oh. Ada apaan gitu? Ada apaan? Ada perintah apa dari Mbak Eva pasti begitu. Ya. Kan kita bingung banget. Oke, Om Rudi pasukan berarti Iya. ya. Tangan kanan saya. Tangan kanan. Oke, Om Rudi sebagai pasukan wartawan. Jadi yang disuruh bergerilya Om Rudi ya. Tidak selalu juga sih. Nggak selalu juga. Karena kita Kan sama-sama. bukan ya pasukan itu kan atau kru itu kan bukan saya. Oke, siap. Kita masih Punya banyak pasukan. Tapi gini, orang yang istilahnya kan kalau emak-emak kan kita tahu Geraknya. gerakannya ya. Nah, berarti yang paling banyak bergerak sebenarnya ya Om Rudi dengan teman-teman. Artinya punya keahlian di situ. Keahliannya apa yang paling penting dimiliki oleh Om Rudi? itu keahlian pribadi saya. Ya, kelebihannya di mana sih kok? Istilahnya Merasa punya kelebihan sih ya. oh ya, Kekurangan banyak. hah? Kekurangan banyak. Kekurangan banyak. Itu kelebihannya berarti paham dengan kekurangan mungkin ya. Saya coba berpikir kekurangan saya bisa jadi kelebihan nggak sih gitu loh. Oh gitu. Ya itu aja sih. Karena saya juga menekuni bidang media kan juga belum begitu lah. Iya. Sekitar 5-6 tahun ini. Oke. Nah, saya mau nanya pengalaman sebagai orang yang juga banyak di lapangan. Saya punya kejadian. Ada wartawan yang datang di rumah kompleks saya. Dia bermasalah dengan IMB, gitu kan? IMB apa gitu. Ternyata Nungguin. bukan Justisi. di lotengnya harusnya bukan ada ruangan, Oh, iya. dibikin Ini ada pelanggaran. apa, Ya, didatengin tuh sama wartawan, mau dilapori, wah rame gitu. Nah, menurut penilaiannya Om Rudi itu apa yang dilakukan oleh wartawan seperti itu, sisi positifnya pasti ada dong, ada sisi negatif yang negatif sehingga terjadi clash. Nah, menurut Om Rudi gimana? Kan itu peran wartawan yang istilahnya tiba-tiba dateng lah apa segala macem, itu gimana? sebenarnya kan kalau wartawan itu kan kalau memang dia menjalankan tupoksi dia sebagai kontrol sosial ya. Oh, kata kuncinya kontrol sosial sebenarnya ya. Sebenarnya kan wartawan itu lebih ke kontrol sosialnya. Oh, karena mereka melakukan kesalahan. Ya mungkin di lapangan atau di masyarakat ini nggak sedikit juga terjadi pelanggaran. Iya, iya. Gitu. Karena kita nggak tahu dengan motif apa mereka melakukan pelanggaran segala macam. Ya. Nah, kan tidak mungkin juga sepetugas atau aparatur Ya. itu bisa tahu. Ya.
Tidak dibekali Ya. ilmu wartawannya itu sebenarnya petugas ya, jabat. Ya. Jadi kan kalau kita melakukan secara kontrol sosial, ya itu sebenarnya sisi positifnya adalah kita kan menegur, Ya. memberitahu ke pihak pemilik bangunan, Pak ini bangunannya melanggar, ini ada pelanggaran yang kita lihat. Ya. Kalau nanti kita kan kita kasih edukasi dulu kan. Ya. Kalau kita yang udah berusaha datang itu kita kasih edukasi dulu, kita Ya. tunjukkan kesalahannya. Oke. Ya kan? Kita tunjukkan dulu kesalahan Pak, ini sudah sesuai belum dengan Ya. aturan. Ya. Dan ada Jadi kontrol sosial yang dilakukan oleh wartawan di luar dia istilahnya meminta duit, bahwa kita mengasih tahu si pemilik rumah sama pihak kelurahan lah ya, ini ada ini gitu. Lo mau istilahnya mau ngerubah nggak itu? Kadang-kadang gini loh Bang ya, kita bicara masalah uang ya, uang di lapangan ya. Sebenarnya kami ini wartawan jarang sekali bargaining gitu loh ya. Tapi biasanya pemilik pelanggaran itulah yang mengajak kami memulai untuk segala sesuatunya gitu kan. Tapi ya kita bicara lagi kembali kepada kemanusiaan ya kan. Ya betul. Kayak hal IMB ya. IMB itu mainan saya dulu waktu baru pertama kali jadi wartawan. Saya maaf kata saya belajar di lapangan. Saya lebih banyak belajar di lapangan sebenarnya. Apapun saya belajar di lapangan. Jadi saya ngeliat bangunan begini aja dari posisi atau gini ini salah nih, ini melanggar GSB-nya nih gitu. Saya udah bisa paham gitu loh, karena pengalaman itu guru yang terbaik buat saya. Karena saya lebih banyak belajar bukan di dalam suatu kelas atau kelompok, tapi saya banyak lebih belajar di alam, di sosial gitu loh. Jadi ketemu masalah kita pelajari, kita kuasai. Iya gitu. Jadi maaf nih dari sekolah melahirkan mati beranak itu saya udah nanganin gitu loh Bang. Ya sampai orang belum mati saya udah mesenin tanah kuburan kan bego ya. Orangnya masih ngapa-ngapan di rumah sakit. Sakingan saya rasa jiwa sosialnya nih. Orangnya nih orangnya pengennya makamnya di sana karena ada keluarganya di sana. Itu bisa diselesaikan? Iya, saya begini. Oh ya udah. Ntar ya, saya coba dulu, saya ke sana gitu kan, saya ke pemakaman nanya gini. Lah kan saya diketawain sama pihak pemakaman. Surat kematiannya mana Neng kan gitu ya. Orangnya belum mati Pak. Ya kamu mau bagaimana, orang belum mati udah mesen ke kuburan kan gitu. Saking terlalu pedenya gitu loh. Gue ini selalu pede mau ngebantu orang. Oh gitu. Jadi kalau di TPU itu harus mati dulu baru bisa daftar. Iya Bang, harus bisa daftar kan, kita harus ada surat. Saya juga baru tahu berarti. Nggak bisa mesen berarti. Nggak bisa mesen, apalagi sekarang kan lahan antrian. Lahan di TPU di Jakarta ini sudah terbatas ya kan. Berarti udah teridentifikasi tuh. Harus ada surat kematian dulu gitu kan. Tuh. Kalau ya saya diomelin, kalau diketawain surat kematiannya mana gitu kan. Orangnya belum mati deh, masih di rumah sakit. Terus lu ngapain? Agak mau mesen aja gini, nggak bisa gitu. Kan berarti sebagai profesi wartawan nggak mempan juga dong. Nggak bisa kan gitu. Orang belum mati udah pesen-pesenin gitu. Ya. Oke. Saya balik lagi. Jadi gini, Jakarta itu sekarang kayaknya per KTP ya. Jadi abang di Jakarta Selatan harus dimakam di Jakarta Selatan. Oh gitu. Kecuali abang punya makam keluarga di barat. Itu bisa ditumpuk karena kan sekarang udah nggak ada lubang baru. Iya. Itu salah satunya. Terus lagi zamannya Ahok ya jadi gubernur ya. Walaupun orang daerah manapun tapi meninggalnya di Jakarta bisa dia dimakamin di TPU yang ada di Jakarta. Iya. Oh ya Pak Ahok. Gitu. Iyalah daripada susah. Iya. Jadi dia perlu dipulangin ke kampung biayanya mahal gitu kali ya. Itu pun nggak ya itu membantulah gitu kan. Ya unik memang sih ya, krusial. Jadi gini, tadi kembali lagi ke masyarakat, warga ketemu wartawan kayak Om Rudi ke Mak Eva. Sebenarnya kan kalau saya lihat itu kan ada potensi jaringan. Ya. Jadi istilahnya kalau ketemu kayak gitu jangan langsung frontal. Ya. Karena kan emak sudah terbukti punya akses di mana-mana, punya kemampuan tentang peraturan juga mumpuni begitu ya. Maksudnya
ketemu Om Rudi lah, ketemu ini, jangan dimusuhin kali ya, maksudnya dijaga ini ya. Itu wartawan dengan masyarakat itu kan sebenarnya ya, wartawan itu kan bagian dari masyarakat itu. Oh gitu, betul juga. Kenapa harus dimusuhin? Ya, tapi kan kalau Kita juga bisa menyuarakan suara masyarakat. ya, tapi kan gini, tadi saya jadi ingat ke Om Rudi, Ma Evo ketemu kemana-kemana tadi ahli password, gitu kan. Ahli password, jadi oh nih kita bisa masuk kayak gini-gini gitu kan banyak nih orang yang istilahnya tidak paham hukum, punya masalah di polisi, ketangkep gitu kan. Artinya pernah nggak kejadian gitu, maksud saya tuh gini, ini ditangkep, mungkin yang paling parah tuh kayak narkoba atau ketangkep karena melanggar peraturan lah ya, peraturan kecil. Nanti mungkin bisa kasih contoh. Daripada didampingi oleh pengacara sama wartawan sebenarnya bisa dong. Oh, kita jadi mediator gitu ya. Iya. Bisa aja, Bang. Tapi pernah dong kejadian? Sering ya? Oh sering. Bukan pernah kejadian, memang Iya, sering. kayak itu dong, P3K, pertolongan pertama pada kasus. Pokoknya Palu gak ada, apa yang lu minta gue ada. Oh Kan gitu. ya. Karena kan itu tadi pertama ketika harus berurusan dengan polisi, dia nggak paham, bisa dibantu gitu ya. Itu kita juga kan harus menghargai ranah yang mereka punya ya. Ya. Kita nggak bisa juga terlalu intervensi. Ya. Cuman kita sebatas menjembatani lo. Ya, gitu. lebih paham lah, jangan Ya. langsung diintimidasi lah yang melakukan pelanggaran ini lah ya. Tapi kalau narkoba didampingi biasa loh ya. Biasa, kalau Biasa, ya. narkoba tergantung juga. Kalau yang namanya bandar gitu, kita ngeri-ngeri sedap juga Ya. Bang. Terus yang Ya bisa dia kita tuh harus dampingin, ya kalau misalnya ya, pemakai. yang bisa kita dampingin paling ya Pemakai cuma ya. pemakai gitu kan, cuma Ya. korban-korban kecil lah. Ya pada intinya akhirnya nanti kan Biar direhab. mereka dapat pelajaran. Ya, gitu. Biar dapat direhab lah kan gitu. Karena Iya itu dia. walaupun di penjara itu bukan jadi tambah mereka jerah, tapi mereka tambah pintar. Ya masuk Tidak ke menjamin efek jerah juga. Efek jerah. Nggak ada efek nggak jerah. jamin. Kan semua tergantung dari pelaku ini gitu kan. Ya, ya. Dia mau jadi apa? Setelah terjerat kasus kena ponis, ya. dia kan sebenarnya tempat introspeksi ya. Kalau Ya. menurut saya sih hukuman atau penjara itu kan introspeksi balik ke dia. Ya ya Kenapa ya. saya bisa masuk? Sebagai pelanggar. Kenapa saya bisa kena pasal, kena Ya. kasus, dan akhirnya saya harus menjalani Ya. hukuman seperti ini. Di Oh. dalam itu kan seharusnya dihadapkan pada pilihan. Betul. Mau jadi apa saya di dalam? Ya ya ya. Karena di dalam itu selalu lapas ya. Kita nggak boleh bilang penjara sih sebenarnya sekarang ya. Nggak boleh bilang Nggak boleh penjara. penjara. Kita lapas atau tempat Pembinaan ya. Pembinaan. Masyarakatan. Itu kan dunia kecil menurut saya. Ya. Kehidupan kecil, dunia Ya. kecil lah. Karena semua aspek kehidupan kan terjadi di situ. Ya. Ada Pesantren. Ya. Pesantren sosial. Kehidupan. Kehidupan, Segala pesantren kehidupan malah ya. permasalahan yang terjadi kan ada di situ. Universitas kehidupan. Ya. Orang yang masuk situ kan dengan berbagai macam kasus Ya. dan permasalahan. Itu bisa bantu ya teman-teman dari Aneka Fakta. Iya, Kita mudah-mudahan. membantu, Mendampingi lah ya. dalam arti apa ya, bukan yang sifatnya ya hanya untuk mengedukasi aja. Ya, ya. Atau Sebisa mungkin Ya. lah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. jadi ada kesulitan yang mereka mungkin seharusnya jadi hak mereka. Ya ya. Mereka tidak tahu gimana caranya, itu kita bisa bantu. Oke. Lebih ke hak-hak mereka sih. Tapi kalau pada putusan kan kita bukan Jadi bukan hak kalau di sana ada istilahnya pengacara itu untuk mereka yang punya duit, kalau ada relawan itu advokasi. Sebenarnya wartawan juga bisa melakukan pendampingan dan advokasi ya. kita. Bisa. Kalau lebih ke Bisa ya. sebenarnya lebih ke pendampingan aja sih. Pendampingan aja ya. Pendampingan Jangan sampai aja. terjadi ini. Ya. Tidak bisa ngasih Nanti macam-macam ya. nanti kalau kita terlalu intervensi Ya jadinya peran profesi- wartawannya malah jadi profesi kita advokat. jadi Ya. advokat gitu. Jadi ya biarinlah, Ya. serahkan pada ahlinya. Observasi aja lah ya. Ya. Ini polisi sesuai nggak dengan ini nggak gitu. Kita hanya mengawal jalannya proses itu. Ya ya. Tapi sebenarnya peran-peran kebersamaan dengan masyarakat wartawan kayaknya belum dieksplorasi ya. Maksudnya kalau saya punya teman wartawan, enaknya apain itu sebenarnya enaknya gimana tuh, Mak? Oh, biar temen tahu gitu. Iya, Kita. jadi maksudnya kalau saya punya teman kayak Mak nih, Hmm. punya teman
punya jaringan itu. Ya saya harus jaga jaga silaturahmi dengan emak Iya. dong, ini segala macam. Kayaknya saya sih sejauh ini bukan senyombong ya. Banyak juga sih teman-teman yang misalnya mereka lagi ada masalah tanah, masalah gade gitu kan, misalnya sertifikatnya di gade, terus dari bank mempersulit gitu kan, Oke. jalannya untuk dia tebus, tiba-tiba bunganya banyak kan gitu Iya. kan. Terus ada dari pihak bank bilang lu kalau mau beres apa tiba-tiba bawa ajak aja wartawan gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi ya mau nggak mau. Bisa diberitain juga sebenarnya. Ya, mau nggak, ya kan akhirnya dia minta tolong, dia tanya kan, begini gini Pak, begini masalahnya gitu kan. Ada nomor kontaknya. Kalau jauh kan saya paling tanya nomor kontaknya dulu lah yang bisa kita tanya ya kan. Ya, Terus banknya. surat apa yang lu punya kan gitu. Terus dia kirim dan ntar gue tanya gitu. Jadi ada banyak sih ya. Sebenarnya macam-macam. masalah-masalah pelik wartawan bisa lebih jago ya. Iya. Karena kan dia mempelajari kasus. Oh, ini sebenarnya kasusnya hampir mirip sama yang itu gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang juga ada orang yang nggak ngerti kalau fungsi daripada samsat itu apa gitu kan. Oke. Nah, jadi mereka ngotot, gue mau bikin samsat gue mau bikin SIM di Samsat Ciledug gitu misalnya. Kan, tapi dia nanya kan ke kita kan, saya jawab, samsat mana? Samsat Ciledug nggak bisa bikin SIM. Kan gitu ya kan, paling bisa cuma perpanjang sama perpanjang sampai 5 tahun atau BPN. kali deras dong. Atau lu maunya di mana sesuai dengan KTP lu. Kalau misal KTP lu Jakarta Barat ya lu ke Dan Mogot kan paling gitu ya. Tapi dia kan ngotot, kan lu wartawan, ngapain lu Sotoy juga. punya temen lu wartawan. Duh, bukan soal wartawannya, ini memang nggak bisa. Nggak boleh tuh gitu, tentang wartawan nggak boleh. Nggak boleh. Ada aturan yang harus kita tetap jaga. Walaupun kita Iya. tahu banyak informasi, jangan. Itu makanya saya bilang kadang-kadang Emang kita profesor. kata gue emang sesakti itu gue kan gitu ya. Bisa jadi sih, bisa sakti itu tinggal kita buktikan ya. Ya Om ya. Wartawan aneka fakta bisa kita Ya, tapi ini kan nih. itu di sana nggak ada tempat bikin SIM, udah kita ajari, atau kalau nggak lu ke Polres deh, kan gitu kan. Kan katanya sekarang udah KTP udah begini. Iya, sekarang lu ke Polres aja yang mendingan, bener nggak? Di Polres itu yang ada tempat bikin SIM-nya pun terbatas, nggak semua Polres ada, kan gitu. Oh, katanya lu bisa bantuin gue di Samsat Ciledug, kan bingung gitu yang ngomong yang promoin gue ini siapa kan saking gitu. pinternya kali ya, wartawan kayaknya paling hebat itu. Anggapan masyarakat, wartawan tuh hebat banget. Kita kan juga nggak bisa nabrak aturan atau Nggak bisa. segala macam. Kalau misalnya gue punya SIM A nih Pak, ya terus Tapi peraturan dibengkok-bengkokin boleh dong. lah kalau peraturan dikit-dikit dibengkok-bengkokin sih nggak apa-apa lah ya. Berarti bisa dong ya. Bisa lah, tapi kalau kita nerabas aturan yang di situ nggak bisa, kan bingung kan gitu kan. Masa kita halalin semua 1000 cara kan nggak mungkin. Iya, Walaupun kita bisa aja sih Polantas Bisa di situ, sih, bisa. Polantas di situ bisa kita minta tolong bikinin SIM Bang gini bisa ya. Tapi kan tetap aja nggak bisa di tempat itu Bang, pasti dibawa kan orangnya kan gitu. Tempat yang sudah ditentukan. Tempatnya sudah ditentukan gitu. Kecuali Artinya kalau misalnya ada urusan-urusan yang agak susah-susah, sebenarnya aneka fakta minimal jadi konsultan dulu lah ya. wah, Iya ya. Kalau memang saya bisa membantu ya, pokoknya membantu bukan Oh, kata kuncinya wartawan tuh bantu. ya meluruskan gitu. Jadi mereka mengedukasi lah, lebih bahasa kerennya Oh tuh iya, mengedukasi. tadi juga yang di mana dari daerah yang terpencil, Iya, kita harus tugasnya edukasi juga dari sana ya. Kita mengedukasi aja lah gitu kan, biar mereka tahu gitu kan. Mungkin teman-teman juga kalau lihat IG saya tuh isinya pejabat gitu kan, tentara, Nah itu polisi, mungkin gitu-gitu. tadi mungkin tambahannya itu tadi Mbak Iya, Ma kadang-kadang saya juga Eva itu bingung ini teman dari mana, ini teman dari mana gitu kan. Jadi wartawan itu memang sangat dekat dengan pejabat gitu. Iya. Ya itu mungkin dekat dengan kelebihan. semua. Harusnya dekat dengan semua, Oh, bukan gitu. cuma dengan pejabat gitu kan. Diralat nih saya nih ya. Oke, harus dengan semua. Pejabat doang nih, wartawan bisa jadi pejabat juga dengan Yoi, kayak ketua MPR lah ya. Itu dah. Kayaknya kita mendingan jadi sebenarnya sih jadi orang yang wartawan itu yang pasti jembatan. Jadi kalau misalnya aja udah lah. jadi pejabat, wartawannya masih ini nggak sih, masih bisa di ini? wartawan itu kayaknya Harus profesi di luar. seumur hidup ya. Oh. Nggak ada pensiunnya. Iya, iya. Biar katanya udah tua itu Minimal kalau ada nggak informasi mas- kita nggak kasih ada. informasi Iya. ke Kecuali junior dia kita lah sudah ya. beralih profesi. Iya, walaupun itu tetap nggak ada istilahnya
oh tuh dia pengusaha dulu, mantan wartawan. Tetap aja orang bilang itu wartawan. Dia pasti Ya karena akses ke aksesnya. wartawan jurnal-jurnal juga ada Kelebihan ya. itu kan pasti ada gitu. Artinya jaring, jadi kita yang baru kita pahami sebenarnya begitu berprofesi wartawan, kita punya jaringan wartawan yang Iya, sebenarnya bisa setiap iya. saat kita Statusnya itu kalau baru wartawan menurut saya itu tidak apa ya, nggak akan pernah hilang sampai kita selesai ini. Tetap, minimal kalau ada informasi Kalau kita- paling update lah ya Iya. sebagai kalaupun kita sudah jiwa wartawan beralih itu. profesi misalkan, kan kita kalau udah jadi pejabat pensiun kita nggak bisa jadi pejabat lagi. Ya. Tapi kalau wartawan, kita jadi pejabat misalkan, terus dia berhenti jadi pejabat, dia kembali jadi wartawan, tetap dia wartawan. Tetap dia oh wartawan. gitu. Karena itu Oh, itu udah- kesimpulannya. Iya. Artinya gini, Wartawan tidak memandang. saya ngambil kesimpulan lah ya, maksudnya wartawan itu adalah profesi yang mulia. Mulia. Apa istilahnya tadi itu memberi apa? Terang. Cahaya. Memberi Oh, cahaya. penerangan ya. Memberi cahaya ya wartawan. Jadi kalau misalnya ada sedikit-sedikit ada yang marah sama wartawan kayak tadi itu kalau kita bicara oknum kayaknya udah terlalu orang ini ya, tapi mungkin apa ya salah tempat aja lah ya. Ya. Walaupun sebenarnya semua orang tuh ada baiknya, tinggal kita pendekatan ya. Ya. Kalau oh ini gini-gini, kalau kita pendekatan sama Om Rudi sebenarnya bisa membangun jaringan dengan wartawan lebih efektif sebagai warga lah ya. Gitu. Dan memang kita juga kan sebagai calon masyarakat juga. Ya. Salah Ya. satu tupoksi kita kan jadi mewakili masyarakat. Masyarakat yang tidak punya suara, Ya. kalau kita punya kenalan wartawan, kita bisa menyuarakan Kita itu ya. masyarakat. Ini loh apa terjadi mungkin nggak Apa yang terjadi? Jangan- Jangan disumpel mulu Iya, masyarakat. pada saat jangan lihat enaknya saat ini gitu kan. Saya pernah loh dimaki-maki sama setingkat kapolsek gitu loh. Padahal yang salah siapa? Kita yang diomelin gitu. Cuman karena rasanya saya mau jawab saat itu pun bisa gitu. Saya maki-maki dengan egonya saya Oh, sebagai tadi. sebagai egonya saya Ya, sebagai tadi, wartawan ya. saya bisa gitu kan. Tapi saya Yang cuma penting dipercaya, Iya, nyaman, ya. dia maki-maki saya. Nggak penting merasa benar juga ya. Iya, saya sampai nangis tuh, sampai netikin air mata. Kalau gue jawab nih, saya bilang rame nih anak gue denger, teman-teman gue denger, abis nih dia. Kan gitu, bener nggak? Iya. Jadi saya telan sendiri, tapi saya minta maaf tuh, tapi saya ngomong saya ngomong sama hati saya sendiri gitu kan. Kalau begini nih, dalam hati nih ngomong sendiri, saya nggak pernah nyumpah. Oh, kalau yang pejabat kayak gini nggak akan lama. Bener omongan saya. Nggak lama dia turun jabatan dan sampai sekarang kayaknya nggak punya jabatan. Waduh. Oke, kadang-kadang sering kejadiannya. Hati-hati sama kejadiannya. emak ya. Sumpah mama Mau iya. Mama. Karena ininya apa tabungan pahalanya banyak. bukan sumpah sih sebenarnya. Iya, tabungan pahalanya lebih banyak. Gelonya kita gitu loh, saya nggak salah, saya dimaki-maki Mama kan kecewa. mama Eh, kecewa. Jangan bikin mama kecewa. Artinya gini, yang saya sudah dapat ambil kesimpulan nih. Berarti Aneka Fakta itu sebuah portal berita yang menyuarakan semua masyarakat yang apa? Tapi gayanya emak-emak, betul ya? Saya gimana ya bang ya? Saya punya prinsip gini sih ya. Nah, oke, Sama Aneka Fakta yang- nih prinsip iya, sebagai saya mama. Bukan juga sebagai Aneka Fakta sebenarnya, cuman karena saya dipercaya jadi pemimpin di Aneka Fakta, saya tetap ke yang tua saya hormat, ya kan? Ke yang senior saya lebih hormat, karena saya juga banyak belajar ilmu dari mereka. Kan gitu. Waktu saya belum bisa apa-apa, mereka yang kasih saya ini gitu kan. Nah, sekarang kan saya juga harus ngasih pengetahuan ke anak-anak ke junior saya gitu. Harus tularkan juga ke ngayomi mereka, lagi. mengayomi gitu kan. Saya tuh paling marah kalau dibohongin tuh doang. Maksud saya gini, lu boleh dah lagu-laguan di lapangan, tapi jangan pada saat gue ketemu pejabat terus ngomong, mbak anak gua lu begini gitu kan. Kita kan kaget. Pengawasan. Mbak. Iya, gue nggak ada loh gitu. Ya, Jadi makanya. bentuk pengawasan emak-emak ya, Mbak Eva biarin dulu lah. Ya. Jadi anak-anak itu apa deh, tapi kalau gue yang pertama kali Iya, kita yang maju gitu. Iya. Ya. Memang semuanya Artinya, kan tanggung jawabnya ada di pimpinan redaksi. Mbak kan, gitu. Eva sebagai orang Madura yang ada takutnya ngajarinnya ke anak-anak, Iya. lo harus belajar sendiri lo.
gitu ya. Kita gini loh Bang, kalau saya kasih dia ikan, dia nggak pinter-pinter. Yes kan, jadi saya kasih pancing ke dia. Iya. Ini lu coba selusurin di sana. Ini ada kasusnya ini gitu kan. Selesai deh. Nah, selesain deh. Gue pantau dari sini. Yang temuin siapa kan gitu kan? Pasti mereka tanya itu Ya. kan. Dan pas orang lapor Iya, kada emak iya. dong, kan. Ya udah maju dulu deh gitu kan. Ya, saya sebenarnya saya biar dia maju dulu gini gitu kadang-kadang kan Semaksimal semaksimal dia berusaha dia foto misalnya saya udah pengalaman nyampe berarti ya. saya udah nyampe di sini nih mak gini ini pun saya ospek kayak itu sama iya saya bilang jangan cengeng tungguin aja kalau dia udah janji datang pasti datang pejabat bener gak Iya, betul. tungguin saya bilang gitu kan jadi kalau dia mau pergi kemana pasti saya yang soundingin gitu mbak ini dia nggak ngangkat telepon ntar saya telepon pasti kalau saya telepon ngangkat bener kan kalau Ahli saya password. saya yang angkat teleponnya, Ya. saya yang WA udah Ruth, dia udah WA saya ini barusan kan gitu kan. Ya. Oh iya mbak gitu, udah jalan kan gitu. Jadi saya juga nggak kepengen ngerasa diagungkan gitu. Oh ini gini enggak. Cuman ya namanya saya kan manusia biasa ya kan. Kadang-kadang saya juga ada lelahnya gitu loh ngebina mereka nih. Kadang-kadang nggak ada dablek amat sih nggak selesai nih urusan. Ya tapi namanya gimana ya bang? Yang saya urus ada yang lebih tua dari saya usianya ya kan. Ada yang masih kekanak-kanakan gitu kan. Tapi kalau kita nggak tendang gitu nggak ada maju kan gitu. Oh, Jadi saya bilang emak ini keras tapi kadang-kadang mereka nggak ada takutnya juga tetap aja emak-emak kalian gitu ya kan. Aneh gitu memang. Kita di aneka fakta ini yang seperti bukan Iya, seperti bukan apa ya? seperti manajemennya kita seperti kekeluargaan Kita- gitu. Oke. Kru kita ini tetap jadi keluarga. Keluarga. Kita perlakukan mereka seperti keluarga. Dan kita juga menerima Masukan dari curhatan curhatan dari mereka. kan, Kadang pribadi sampai iya. ke Iya. Kadang Berarti mereka beritanya benar-benar ini ya. Yang dikumpulkan memang universal, suara ya. hati ya, iya, karena kadang ini. mereka juga nganggap saya gimana gitu kan, ada omongan dari mana-mana gitu kan. Tapi saya sih enjoy aja kalau selama masih mau bertahan di sini ya monggo, kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa. Tapi kan kita buat kita aneka fakta ini seperti ini. rumah aja Oke. gitu. Anda Jadi juga nyaman, Oke. mungkin ada tempat yang lebih baik ya. Kita nggak akan mengikat. Iya. tapi jangan diadu-aduin gitu. Saya Jangan, sama pimpinan rumah- sama saya rumah begini. ini sudah nggak nyaman atau dia merasa nggak nyaman gimana? Dia keluar dari rumah kita ini terus bawa omongan kita gitu. rumah Itu kita ini nggak bisa nggak bisa kita ini ya. Nggak bisa kita larang, larang itu ya. bisa terjadi pada kapan saja, di mana saja itu bisa terjadi. Pribadi sendiri lah, Itu ya. pribadi mereka masing-masing. Enggak panjang juga sih sebenarnya kalau kayak gitu-gitu ya. Ya. Karena enggak ngejagain kan kalau saya ini kelebihan emak juga kayak sebagai ahli password itu tadi pasang badan gitu kan. Pasang badan kok Iya. gitu. Betul. ya, kita nempelin mereka atau mengcover mereka seperti itu. Kalau Iya. sudah terbentur mau nggak mau ya kita yang harus Maju gitu. Oke, siap. Oke, saya ngambil kesimpulan banyak hal yang harus kita kita pelajari lagi dan saya nunggu berita yang ini saya nunggu aneka fakta tuh saya podcast ada berita yang mungkin harus kita dalami lagi tuh. Nah, Ma, iya, benar. Nah, tapi yang penting kita sudah mengenal aneka fakta bahwa aneka fakta itu adalah wartawan yang istilahnya peran sosialnya sebenarnya sangat membantu masyarakat. Yang aneka fakta ini selalu kita bilang selama itu fakta. Nah, Jadi selama itu fakta bukan data ya. ya. Data itu kita ubah jadi fakta dan Iya, data itu kalau jadi itu sudah menjadi fakta, Nah. kita nggak akan pernah mundur dari fakta itu. Selama itu jadi fakta, jangan sampai kita mundur. jangan mundur dari fakta itu. Kita akan Suaranya itu. Ya. Oke. kita akan menyuarakan fakta yang ada sebenarnya. Oke, hati-hati dengan aneka fakta ya. Oke, terima kasih dengan Ma Eva, terima kasih sama Om Indra. Senang saya berkenalan Om dengan Rudi. aneka fakta. Om Rudi, Tadi saya ngomong tadi. Om Indra. Om Indra. Oh ya, itu ya. Itu nggak apa-apa itu Ya. teman saya. Oh ya. Om Rudi. Oke, Om Indra Rudi. teman saya juga. Temennya. Oke, itu apakah perlu kita kita sensor? Enggak ya. Karena wartawan nggak boleh disensor. Oke, terima kasih dengan Ma Eva, Om Rudi, banyak sekali ilmu yang saya dapat dan penonton yang kenal dengan Om Rudi dengan Ma Eva, kita menjadi keluarga baru Aneka Fakta. Terima kasih. Selamat.